Kepastian hukum akan melahirkan keadilan. Tidak mungkin ada keadilan tanpa kepastian hukum. Bagaimana bisa adil kalau nggak ada kepastian hukum, Bos? Itu berat sebelah namanya. Ini kita. Ya, saya masih buka PKPA. Saudara yang menjelaskan itu suruh PKPA ulang deh. Aku ini sampai saat ini tetap aku ini netizen aku luar biasa. Yang ngajarin aku ngomong mereka. Tapi aku lempar diskursus sedikit ya buat Mas Ade soal hukum ini. Bahwa kemarin juga kita ngobrol sama Mas Abdul Ghafur Sangaji. Ya. Dia bilang soal pra peradilan juga dia bilang katanya ada kegalauan antara praktisi hukum antara mana yang dulu keadilan hukum atau kepastian hukum. Nah ya. Abang nggak gimana nih? Kepastian Abang hukum akan melahirkan keadilan. Tanpa kepastian hukum tidak ada keadilan. Berarti kepastian hukum. Gini. Jadi boleh-boleh lah. Iya. Otaknya teman-teman Okeson ini jauh lebih pintar loh. Saya yakin ini komentar di bawah, benar nggak? Tidak mungkin ada keadilan tanpa kepastian hukum. Iya. Nah, bagaimana bisa adil kalau nggak ada kepastian hukum, Bos? Itu berat sebelah namanya. Ya kan, bersalah dulu orang, katakan tiba-tiba bersalah dulu dihakimi oleh masyarakat bahwa dia salah tanpa putusan. Nggak adil dong. Gue balik. Iya. Saya balik. Keadilan dulu. Iya kan? Apakah adil itu? Tidak. Atau sebaliknya Pak Jokowi. Belum ada keputusan pengadilan. Nyatakan palsu. Itu adil? Nggak adil. Netizen, saya yakin Anda berkomentar silahkan. Benar nggak? Kepastian hukum dulu. Ini jangan dibolak-balik laut. Ini mesti belajar dulu lah dia. Gue lagi buka PKPA. Gak apa-apa belajar ulang. Janganlah, itu sederhana cara berpikirnya. Jadi saya anggap juga jangan terlalu menggiring opini yang tidak jelas, ya kan? Yang jelas-jelas saja. Bahwa kalau kita berbicara kepastian hukum, tentunya pasti ada keadilan. Tapi kalau keadilan dulu, mana ada keadilan dulu baru kepastian hukum? Kayaknya jelas itu. Ukuran keadilannya. Gini. Okay. Bagaimana kau bisa dikatakan adil sama keluargamu tanpa memastikan uang belanjamu 1.000, si Mbak Fitri 1.000, iya. 1.000, oke? Baru ada keadilan kan? Kau pastikan dulu dong kasih uang 1.000 nih. Fadil 1.000, Fitri 1.000. Baru ada keadilan. Atau lu 500 karena dia SD, ini SMP 500. Kan begitu, Bos. Jadi sederhana. Iya. Bagaimana kita mau belanja kalau uangnya belum pasti ada berapa yang lu mau ke pasar nih. Iya. Ini 1.500. Udah gua ambil dulu deh. Nanti gua bayar. Jatuhnya utang. Utang jadinya. Nggak ada kepastian di situ. Transaksionalnya tidak terjadi. Berarti kepastian hukum itu adalah memperjelas satu posisi bargaining antara pihak yang ikut dalam persoalan hukum. Ini kita. Ya, saya masih buka PKPA. Saudara yang menjelaskan itu suruh PKPA ulang deh. Biar kita ini, ya kan? Lebih pintar netizen, percaya deh. Netizen ini bacakan komentar nih pasti. Iya, nanti dibaca nih. Udah banyak banget komentar. Lebih pintar dia, lebih pintar loh. Yakin aku. Aku ini sampai saat ini tetap aku ini netizen aku luar biasa. Yang ngajarin aku ngomong mereka lebih pintar, Bos. Bang Ade kalau begini, lebih cerdas dia. Gitu loh. Ini jangan kita remehin juga penonton gitu loh. Artinya kita tegaskan lagi bahwa SEMA ini sebagai kepastian hukum dan panduan untuk KUHP pasal 163 itu ya? Iya. SEMA ini mendorong kepastian hukum itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, SEMA ini adalah aturan pelaksanaan. Bila belum ada peraturan pemerintah itu 1 tahun kuat berjalan, baru bisa dibuat peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu lahir dari Kementerian Hukum. Yes. Itulah yang bisa membuat peraturan pemerintah. Tapi itu kan prosesnya lama. Nah sekarang 1 tahun baru aja diundangkan kemarin sudah 18 data kami seluruh Indonesia yang praktis ketiga kali. Mau dilanjutkan ke 4 kali, ke 5 kali. Berarti sama bahasanya Roy. Gua mau praktis sampai 100 kali. Sama. Itu bisa mengubah. Itu kan mau rubah tatanan hukum yang ada dong. SEMA melihat ada kecenderungan ke situ ya. Iya, dibuat SEMA itu. Begini, kalau kita ngomong kita harus pakai data, Bro. Yes. Ya. Kalau orang lain ngomong, dia memiliki kepentingan hukum. Kalau seperti Mas Roy yang ngomong tuh atau dokter tiba, tentu ada kepentingan hukumnya. Kalau kita enggak, based on data. Based on data kami, itu 18 sudah yang melaksanakan. Dan salah satunya adalah pengacara kita juga dari Peradilan 1. Sudah melakukan di Madiun. Sudah perapit ketiga, Bos. Dan dia akan melaksanakan perapit supaya menyelamatkan. Tapi
apakah ini menjadi lakukan aja? Kan itu nggak etis. Fatsun hukumnya ya. Ya kalau memang tidak bersalah, buktikan di forum umum. Akhirnya banyak orang yang akhirnya mengambil rapid dulu nih. Iya, nggak selesai. Pokok perkara ya. Yang lucunya kalau nyusunnya bagus, kalau nyusunnya asal, ya maaf kata ya sama aja ya. Itu loh. Oke. Nah, itu Kita, yang balik nih ke kasusnya, lebih spesifik ke kasusnya Pak Jokowi. Kalau misalkan Mas Ade sendiri melihatnya kayak gimana kasusnya ijazah Pak Jokowi ini? Karena gini loh, kita kan tahu Pak Jokowi itu orangnya biasanya implikatif ya, mungkin kayak nggak ngomong tertuju banyak, hanya kita ikutin prosedur segala macam. Tapi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu beliau bilang, Roy, Tifa, silakan ke pengadilan kalau ini. Langsung spesifik, langsung. Ini dalam tanda kutip ajakan perang terbuka atau apa nih? bukan, karena Pak Jokowi itu, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu, dia yang kuliah, bos. Dia yang megang ijazahnya, bos. Kayak kita kuliah, kita pegang di rumah, kita punya ijazah. Abis itu lu bilang palsu gitu loh. Nggak masuk akal. Makanya dia ngomong kan. Beliau ngomong, Haji Insinyur Jokowi itu ngomong. Ya udah, ke pengadilan aja. Karena dia yakin 1000%. Bukan yakin. Kalau yakin itu bukan melaksanakan. Yakin itu bisa saja tidak melihat kita yakin. Iya, Tapi kalau Pak Jokowi ini bukan yakin. Emang asli kok, gimana sih? Mau dibola-balik gitu Pak loh. Jokowi udah mulai gerah juga ya. Iya dong. Itu kelihatan kalau di Awalnya kan ini ya, santai. Iya. Tiba-tiba keluar statement. Gini, lu yang kuliah. Ku tanya lu yakin ijazah lu pas? Gua bukannya kan emang gua kuliah. Kalau yakin itu sesuatu tanpa dilihat pun, kalau kita meyakini sesuatu, maka itu adalah keyakinan. Kalau ini enggak, bos. Lain sekali, beda sekali. Makanya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menginginkan bahwa ini mari yuk kita buktikan di pengadilan. Karena UGM sudah ngomong. Dikti kalau lu cek di handphone masing-masing, ijazah online terdaftar. Apalagi? Artinya Pak Jokowi ini udah Gue siap juga banget. meriksa ijazah ke Dikti kok. Iya kan? Di Dikti kan? Ada kan? Nih, ya sudah netizen sekarang periksa itu jasa Pak Jokowi. Nggak usah mau dilihat, diperiksa aja. Iya kan? Ini sama seperti kita manusia biasa kan? Mantan mahasiswa kita kan? Ini kan jangan juga setiap orang yang mengomentari UGM, lu game nggak? Emang kayak gitu. Emang lu UGM gitu loh. Emang lu mantan mahasiswa yang dikutuk aja lu. Ya kan? Gitu loh. Ada ini dari lu banyak banget yang komen dari banyak nih, bacain aja. banyak ini aku nangkepnya kayak tuduhan-tuduhan dari netizen ya. Ini Iya. bilangnya bahwa ini Pak Jokowi sudah panik sampai minta bantuan MA. Nggak ada yang Mungkin dikelirin, Ini, Bang. ya, dikelirin dulu deh, dikelirin dulu Oke. deh. Bukan karena permintaan siapa. Iya, dikelirin dulu deh biar. SEMA ini keluar bukan berdasarkan permintaan dari pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo. Sekali lagi saya sampaikan, kami salah satunya, Iya. tapi bukan berarti ini hanya kepentingan Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini adalah kepentingan bangsa ke depan agar tatanan hukum itu menjadi lebih teratur. Tetapi bukan dibatasi. Dan ingat, tidak ada pembatasan dan tidak menghilangkan hak prosedural dalam Prapit itu sendiri. Terbukti dari SEMA ini lahir. Silakan dibaca, ditelaah bait per bait ya kalau bacanya. Jangan kita adu argumen sebelum kita membaca secara detail. Apakah dia menghilangkan hak prosedural atau tidak? Kalau itu tidak, itu menjawab Anda. Tidak perlu saya menjelaskan terlalu detail. Tetapi yang saya katakan bahwa ini bukan kepentingan MA mengeluarkan. Nah inilah yang saya bilang kemarin di salah satu acara kita juga. Saya selalu katakan, kalau Bapak Insinyur Joko Widodo ini menang, ya kepolisian termul, kejaksaan termul, Tiba-tiba termul. hakim bentar lagi termul. Nah ini MA. Emang jangan Anda udah menuduh dia termul juga nih, jangan-jangan. Iya, Padahal berbicara kebenaran itu yang seharusnya, bukan yang sebaiknya. Kalau kita melakukan hal yang sebaiknya, itu belum tentu yang harus dilakukan. Tetapi MA mengeluarkan ini yang seharusnya dikeluarkan MA agar tatanan hukum ini terjaga dan tidak menghilangkan, sekali lagi tidak menghilangkan hak prosedural daripada pencari keadilan. Termasuk advokat yang mendampingi teman-teman
yang pada saat ini ada terdakwa. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.